Udah lama ya Kak Ermin nggak lihat adik-adik di depan kamera. Sekarang ketemu lagi, senang sekali rasanya. Apa kabarnya semuanya? Baik-baik, luar biasa. Yes, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Anak-anak Tuhan juga harus luar biasa. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, semua anggota tubuh kita untuk beribadah. Yuk semuanya duduk yang baik, siapkan semuanya. Fokus pada kamera dan fokus pada firman Tuhan. Berikan sikap yang terbaik, hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang mau, angkat tangannya. Siapa yang mau sungguh-sungguh, angkat tangannya. Wow, Tuhan Yesus senang lihat tangan-tangan adik-adik yang terangkat. Yes, berarti kalian udah siap ya. Yuk kita mau berdoa terlebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kami semuanya sehat. Kami mau bersukacita, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau beribadah. Berkati kami, siapkan hati kami supaya kami dapat mengerti, mengingat dan melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Wow, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan yes. Sekali lagi ya, yang mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan yes. Wow, Tuhan Yesus pasti senang, bangga melihat kalian semua. Selamat beribadah. Alright everybody, clap your hands now. Let's make some waves together. Let's change the world, come on. God, I'm so amazed by your goodness. I love the way that you love me. I got this joy flowing deep in my soul now. Yeah. I just want the world to see. Here we go. With you loving
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Wah, hari panas begini pasti nikmat sekali ya adik-adik ya, main air. Wah, sejuk sekali air ini. Air ini punya gelombang adik-adik. Tuh, kalau dikasih gerakan dia akan bergelombang. Hari ini Kak Ermin mau ajak kalian untuk menebak. Nah, kakak punya beberapa barang nih. Ada pena, spidol, ada sendok, ada botol berisi air, ada tutup botol, ada potongan kuku, ada koin, dan perahu-perahuan. Perahu ini ada judulnya Perahu Kasih. Dan yang satu juga ada judulnya loh adik-adik, Perahu Damai. Wow, Kak ini punya permainan apa sih? Sepertinya seru banget ya. Yuk, Kak ini punya tebak-tebakan nih. Kira-kira barang mana yang tenggelam dan barang mana yang mengapung? Adik-adik tebak ya. Kita mulai dari spidol. Apakah spidol ini tenggelam atau mengapung? Tenggelam, angkat tangan. Mengapung, angkat tangan. Oke, kita buktikan. Wah, ternyata mengapung adik-adik. Padahal berat loh. Oke, sekarang sendok. Kalau sendok pasti kalian udah punya jawabannya. Semua pasti setuju. Tenggelam atau mengapung? Ya, tenggelam. Sudah pasti karena berat. Kemudian tutup botol. Tutup botol ringan sih adik-adik, tapi belum tentu loh bisa tenggelam atau mengapung. Kita buktikan ya. Ternyata mengapung. Koin. Ini
poin enteng sekali adik-adik. Kami nggak tahu ya, tenggelam atau mengapung. Tenggelam kak, kedengar nih suaranya. Benar tenggelam. Kita coba. Ups, ternyata tenggelam. Betul sekali. Kakak punya potongan kuku. Kalau ini udah pasti ya adik-adik ya sepertinya. Yuk, langsung tenggelam. Oke, nah ada 3 lagi nih adik-adik. Selain perahu, ada botol berisi air. Berat loh. Kira-kira tenggelam atau mengapung? Angkat tangannya yang mengapung. Oke, angkat tangannya yang tenggelam. Wah, sepertinya ada yang ragu-ragu nih tenggelam atau mengapung karena ada yang nggak angkat tangan. Oke, kita coba ya. 1, 2. Pelan-pelan atau langsung? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Wow, ternyata antara tenggelam dan mengapung adik-adik. Nah, dia miring adik-adik. Nggak jelas ini ya. Abu-abu. Dia nggak putih, nggak hitam. Tenggelam atau mengapung, dia miring. Oke, sekarang kakak punya perahu damai. Ini udah pasti namanya perahu, dia mengapung ya adik-adik. Dan perahu kasih. Oke. Nah, apa yang terjadi adik-adik dengan yang mengapung? Kalau mengapung, dia akan mengikuti gelombang yang membawa dia mau ke kanan, ke kiri, atau maju, atau mundur, atau berputar-putar saja adik-adik. Nah, dia bisa mempengaruhi karena dia ada di atas air. Kalau yang tenggelam ini, dia udah nggak bisa mempengaruhi adik-adik. Dia udah tenggelam di dasar. Kalau yang ini yang bisa mengapung adalah yang bisa membawa arah dan tujuan, mempengaruhi karena dia ada di atas air. Nah adik-adik, apakah cerita hari ini berhubungan dengan tenggelam dan mengapung? Oke, Kak Ermin mau terusin sebentar ya, kakak mau taruh dulu barang-barangnya. Adik-adik, tahu tidak apa yang kalian lakukan hari ini dapat mengubah dunia di sekitarmu? Contohnya, ini ada kantong sampah dan ini ada botol yang sudah tidak terpakai. Kalian pasti sering melihat ada banyak botol di jalan atau di sebuah ruangan, ada kertas. Adik-adik, mulailah sebagai contoh untuk membuang botol atau sampah di tempatnya atau kertas. Nah, kita bisa memulai dari hal kecil seperti itu adik-adik. Kita membawa lingkungan kita, teman kita, untuk membuat ruangan atau lingkungan menjadi bersih. Kita bisa memulainya adik-adik. Kita punya iman. Kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Saat kita punya iman, percaya kepada Tuhan, maka di dalam diri kita ini adik-adik ada Roh Allah yang dapat menolong kita untuk berbagi kebaikan. Seperti tadi, aduh ada sampah, kita buang sampah itu. Wah, harus antri nih, kita lakukan antri. Nah, maka yang terjadi di sekeliling kita, wah anak kecil udah bisa jadi contoh ya.
buang sampah di tempatnya, antri pada tempatnya. Kita bisa berbagi kebaikan karena roh Allah ada di dalam diri kita. Kita bisa sabar, antri, kita bisa murah hati dengan memberi orang yang membutuhkan. Kita bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita. Itu karena roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, cerita hari ini kita akan belajar bagaimana seorang wanita yang bisa mempengaruhi dan membawa damai dalam kehidupan keluarganya. Ada yang mau tahu siapa dia? Yuk, kita dengarkan cerita kita hari ini. Shalom adik-adik, kisah kita hari ini dari kitab 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 35. Di dekat kota Karmel tinggallah seorang yang kaya raya bernama Nabal. Uang selalu bercahaya di dunia orang kaya. Dunia tidak terlalu bercahaya buat orang-orang di sekitar Nabal, seperti misalnya pelayannya. Majikan kami adalah seseorang yang sangat tidak bijaksana. Nabal juga adalah seorang yang sangat kasar. Hei kamu, bawakan aku balik domba lagi. Apa yang salah dengan ini? Ini lebih terasa kacang polongnya. Bukankah Anda yang minta kacang polong? Aku meminta teh olong. Aku akan lempar ini ke kepalamu. Tidak seperti Nabal, Abigail istrinya lebih berpikiran yang jernih dan punya hati yang bijaksana. Dia terus memantau suaminya dan berusaha sebaik mungkin untuk menjaganya agar jangan sampai menghancurkan hidup mereka dengan temperamennya yang buruk. Bagaimana keadaan kalian musim ini? Apakah ada domba-domba yang hilang? Tidak seekor pun, Nyonya. Pada musim lalu domba-domba itu berkali-kali diserang oleh para perampok. Kita punya perlindungan. Perlindungan? Caranya? Daud dan pasukannya berkemah di dekat sini. Selama mereka berada dekat dengan kami, mereka menjagai kami dan domba-domba dari kekerasan. Bagus sekali. Aku dengar dari seseorang bahwa Daud akan jadi raja. Apakah Nabal sudah berterima kasih? Berterima kasih. Nabal. Nyonya lucu sekali. Saya peduli tata krama. Beritahu aku kalau ada perubahan. Waktunya pengguntingan bulu domba, dan Nabal mengadakan pesta yang sangat besar. Musik, minuman, wanita, roti, kue, kismis. Apakah kamu sudah mencatatnya? Sudah, Tuan. Tapi jangan ada kacang polong. Jangan ada kacang polong. Saat Nabal memesan kebutuhan pesta, 10 orang muda datang membawa pesan dari Daud. Buronan itu, apa maunya? Daud berkata, kiranya Anda panjang umur dan sejahtera. Itu memang layak buatku. Dia berkata, aku mendengar engkau menggunting wol dari domba-dombamu. Ketika gembala-gembalamu bersama kami memperlakukan mereka dengan baik. Selama mereka di Karmel, tidak ada milik mereka yang dicuri. Tolong berbaik hati kepada orang-orangku. Tolong berikan kami apa yang bisa kau beri. Oh ya? Siapakah Daud ini? Banyak pelayan yang kabur dari majikannya. Kenapa saya harus memberi makanan kepada seseorang yang entah dari mana? Jadi tidak? Pergi! Jangan sampai kau membentur pintu saat keluar. Orang-orangnya Daud bergegas kembali ke perkemahan, dan mereka melihat Daud sangat marah. Kalian semua, pasang pedangmu. Dalam waktu singkat, Daud dan 400 orang pasukannya berjalan serentak menaiki gunung di depan kediaman Nabal. Berita itu tersebar cepat. Para pelayan menemui Abigail. Daud mengirim pembawa pesan kepada Nabal dan meminta untuk berbagi makanan, tapi Nabal membentak mereka dengan kasar. Nyonya harus melakukan sesuatu atau hal buruk akan datang. Abigail tidak panik. Dia menarik
nafas yang dalam. Kita harus mengantisipasinya. Tolong catat. Siap. 200 potong roti, 200 botol anggur, 5 ekor domba, sekeranjang bulir gandum, 100 kue kismis, dan 100 kue ara. Kacang polong? Jangan, simpan itu buat Nabal. Apa lagi? Bawa semua ke atas keledai dan segera turun. Aku ikuti. Ketika Daud dan pasukannya menaiki gunung dengan cepat, rombongan keledai pembawa persembahan berjalan turun melewati jalan yang curam. Kemarahan Daud memuncak saat mendekati wilayah pegunungan. Dia menggenggam pedangnya dengan kuat. Semua yang kami lakukan tidak dihargai sedikit pun. Saya menjagai milik orang ini, tapi dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Aku tidak akan membiarkan orang-orang ini hidup. Apa ini? Keledai? Dan terlihat makanan buat pesta? Di belakang rombongan, Abigail dapat melihat Daud saat Daud dan pasukannya menghampiri keledai-keledai. Dia menghela nafas, melompat dari keledai dan berlari ke depan bersujud di bawah kaki Daud. Ampuni hamba-Mu, Tuanku. Tolong jangan pedulikan Nabal, orang yang jahat itu. Dia selalu melakukan hal yang tidak bijaksana. Tetapi sekarang Tuhan menahan tangan-Mu untuk membalaskan dendam-Mu. Aku membawa persembahan bagi-Mu dan orang-orang-Mu. Abigail berani melihat ke atas. Daud mendekat menatapnya. Tuhan akan memberikan-Mu kerajaan yang tak berkesudahan, karena engkau berperang bagi Tuhan. Dia menunjuk engkau sebagai penguasa Israel. Ketika itu terjadi, engkau tidak perlu khawatir akan membunuh orang tanpa alasan. Tuhan akan memberimu keberhasilan. Saat itu terjadi, tolong ingat aku. Perlahan Daud memperhatikannya. Dia melepaskan tangannya dari pedangnya dan menjulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Beri pujian buat Tuhan. Dia sudah mengirimkanmu untuk menemuiku. Kamu menunjukkan sikap yang baik, mencegahku untuk membalaskan dendam. Tuhan mencegahku melukaimu. Siapkan pesta buat orang-orang-Mu. Engkau layak menerima itu semua. Pulanglah dengan damai. Daud menerima persembahan itu dan segera berbalik. Tidak jadi menemui Nabal. Abigail kembali ke rumah dan mendapatkan suaminya mengadakan pesta yang sangat besar. Nabal, aku mengadakan perdamaian. Perdamaian, membalas mereka. Meskipun Daud tidak jadi membunuhnya, hidup Nabal berakhir menyedihkan. Abigail dan seisi rumahnya terselamatkan karena dia memilih untuk bertindak kreatif dan membuat perdamaian. Sekian kisah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow, seru ya adik-adik ceritanya ya. Bagaimana Abigail membawa damai saat Daud sudah bergelora untuk marah gara-gara Nabal orang Rusila itu. Ya, Nabal memang kelakuannya nggak baik adik-adik. Nabal emang kelakuannya kasar. Sampai Daud sakit hati. Tapi apa yang dilakukan oleh Abigail, istri Nabal? Dia membuat Daud untuk bisa tidak marah. Dia membawa damai dalam keluarganya. Dia membuat tenang Daud. Ingat adik-adik, kalian juga harus bisa seperti Abigail yang selalu membawa damai. Kalian dapat membuat damai di sekitar kalian. Bagaimana caranya? Kalian harus bisa mengasihi, kalian harus bisa mengerti orang lain, kalian harus bisa menghibur. Mungkin kita sendiri yang menjadi pembuat onarnya. Mungkin kita seperti Nabal yang pemarah, yang keras. Tapi ingat adik-adik, ada roh Allah di dalam diri kita. Karena kalian
semua adalah anak-anak Allah. Jadi ada roh Allah yang ada di dalam diri kita yang membuat kita untuk bisa, oh iya, diingatkan sama roh Allah, sama Roh Kudus. Roh Kudus kan roh yang menghibur dan roh yang mengajar. Jangan marah. Jangan keras hati. Roh Kudus yang ingatkan kita. Kalau kita umpamanya seandainya kita menjadi seseorang yang tiba-tiba seperti Nabal, Kak Ermin yakin karena kalian suka membaca Alkitab, suka datang Kids Alkitab, terlebih lagi suka beribadah di sekolah minggu, pasti roh Allah akan mengingatkan kalian. Ups, jangan marah. Ingat, buah roh kesabaran, kelemah lembutan, kasih, penguasaan diri. Wah, masih banyak ya buah roh yang lain ya. Atau kita melihat ada teman kita yang sedang adu mulut, kita bisa membuat mereka berdamai dengan kita peluk mereka, kita ajak mereka, atau kita ingatkan, tenang. Mungkin bisa kita selesaikan dengan baik, jangan marah-marah. Yuk kita duduk, kita mulai pembicaraan dengan mengingatkan teman kita untuk mengasihi, untuk sabar. Nah, kita bisa memilih hal yang bijak. Kita bisa memilih sesuatu yang baik. Karena ada roh Allah di dalam diri kita, adik-adik. Ada roh Allah di dalam diri adik-adik yang bisa membuat sekitar kita menjadi baik, yang bisa membuat sekitar kita menjadi damai. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk membawa kebaikan, kedamaian? Coba Kak Ermin lihat yang mau angkat tangannya. Oke, masih ada yang belum angkat tangan? Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk membawa damai, membawa kebaikan, membawa kasih? Wah, betul sekali. Mulai banyak di tangan yang terangkat. Kalian percaya. Kenapa kalian mau? Karena kalian anak-anak Allah. Di dalam kalian, di dalam tubuh kita ada roh Allah yang mengingatkan kita untuk selalu membawa damai buat sekeliling kita. Oke adik-adik, ingat cerita kita hari ini ya, tentang bagaimana kita harus membawa damai dan kita memilih sesuatu yang bijak, sesuatu yang baik, karena ada roh Allah di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke adik-adik, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah online hari ini. Kita sudah berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan ingat, kita dapat membawa orang lain berdamai. Kita harus membawa damai di sekeliling kita, di sekitar kita. Itu pesan Tuhan hari ini. Ingat ya, sebelum mengakhiri ibadah online hari ini, kita mau berdoa terlebih dulu. Yuk siapkan hati kita, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami tentang buah-buah roh. Kami harus membawa damai, kami harus bisa membuat orang lain berdamai, mengasihi, kita harus membawa kebaikan dan
Kami percaya Tuhan, kami bisa Tuhan pakai karena ada roh Tuhan, ada roh Allah, roh kudus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami berkat, jadikan kami teladan, jadikan kami alat-Mu dimanapun kami ada untuk membawa damai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Udah mau selesai. Sebelumnya kami selalu mengingatkan kalian, adik-adik yang belum gabung di Kids Altar, kalian bisa segera gabung. Mungkin ada adik-adik yang baru pertama kali ikut ibadah online hari ini, segera gabung di Kids Altar. Kids Altar itu kita tidak di suatu tempat, tapi kita memakai Zoom ya adik-adik ya. Jadi kalian bisa akses dimanapun kalian ada. Kalian bisa punya komunitas, bertumbuh, berbagi berkat, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, sharing satu sama lain, saling membangun, saling mengasihi, saling memberkati. Wah, pokoknya seru deh. Ayo adik-adik, papa mama, anak-anak yang belum join segera. Adik-adik joinkan di Kids Altar. Kami menunggu semuanya untuk join di Kids Altar ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. God bless you.